Kenapa ya ada orang yang bisa menjadi ateis di Indonesia, padahal Indonesia adalah negara yang sangat-sangat religius? Dan kenapa juga ya kok ada orang yang sampai kepikiran ya untuk tidak percaya pada adanya makhluk yang adik kuasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sangat sulit untuk ditemukan jawabannya di Indonesia, saya akan membuat video yang menjawab mengapa ada orang yang bisa menjadi ateis. Simak videonya sampai akhir ya. Singkatnya, seseorang bisa menjadi ateis karena adanya kematian secara spiritual di dalam dirinya. Dirinya sudah tidak lagi percaya tentang adanya makhluk adik kuasa yang berada di luar sana yang mengatur kehidupan dirinya. Nah, tapi kenapa ya? Kok bisa sampai seperti itu gitu ya? Nah, mungkin jawaban yang paling mendekati biasanya adalah dua hal, yaitu kekecewaan dan juga mereka mengenal ilmu pengetahuan terlalu dalam, seperti itu. Untuk yang pertama, ini jauh lebih umum biasanya. Adanya kekecewaan. Bayangkan seperti ini, kalau kamu adalah seorang yang taat dalam beribadah, kamu berdoa 30 hari gitu ya, 24 jam gitu. Kamu bahkan dalam dalam segala kegiatan kamu menganggap itu sebagai satu bentuk ibadah. Tetapi hidup kamu dipenuhi oleh kemalangan, kamu diberikan siksaan, kamu diberikan bencana gitu, kamu diberikan pacar yang toksik lah seperti itu misalnya. Kamu pasti akan mulai mempertanyakan apakah benar ya bahwa ada Tuhan yang menyayangi saya, yang memberikan berkat kepada saya kok, tapi saya dikasihnya kok yang kayak gini gitu ya, dikasihnya yang berbentuk ancaman, dikasihnya yang berbentuk siksaan, seperti itu. Hampir semua orang pasti akan berpikir yang sama gitu, tenang aja gitu ya, hampir akan berpikir yang sama. Dan untuk beberapa orang yang mungkin ya terlalu taat, mereka bisa saja kecewa loh gitu, sama seperti ketika kamu mencintai seorang lalu tiba-tiba dia hilang gitu, pasti kan sakitnya lebih dalam gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi gitu. Makanya untuk yang pertama ini sangat-sangat dekat, terutama dengan kultur masyarakat yang religius. Di Indonesia sendiri saya yakini pasti banyak banget orang-orang ateis yang karena penyebab pertama ini gitu, karena mereka kecewa gitu ya. Dan dari kekecewaan itu mereka mulai berpikir, apa iya ya ada Tuhan? Apa iya ya semua kemalangan ini datangnya dari Tuhan gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu nantinya akan melit mereka untuk menjadi seorang ateis yang dalam tanda petik kafah lah, seperti itu. Mereka menjadi ateis yang penuh. Mereka jadi tidak percaya lagi tentang adanya Tuhan, mereka tidak percaya lagi tentang adanya uh, sesuatu kekuatan yang lebih almighty daripada manusia lah, seperti itu ya. Dan untuk alasan yang kedua, ini adalah alasan yang cukup rare sebenarnya, terutama karena kultur masyarakat kita adalah kultur yang religius, bukan kultur yang saintifik gitu ya. Kalau misalnya di Eropa atau di Amerika yang ilmu pengetahuannya sudah maju gitu, mereka itu tuh bisa aja menjadi ateis karena mereka, sebab yang kedua ini, mereka belajar terus sains, mereka terus-terusan mencari tentang ilmu pengetahuan, dan ketika mereka menemukan ilmu pengetahuan, mereka menyadari nih bahwa ilmu pengetahuan ini tidak fit dengan agama yang mereka anut, atau agama yang mereka anut ini tidak fit lah gitu dengan ilmu pengetahuan dan hukum-hukum yang ada pada zaman sekarang. Contohnya soal bentuk bumi deh, banyak sekali agama-agama yang menggambarkan bahwa bentuk bumi adalah seperti hamparan, seperti sebuah dataran yang ditopang oleh tiang-tiang, seperti itulah ya. Jadi ada ujung dunia tuh. Nah, tapi dengan adanya ilmu pengetahuan yang mengungkapkan bahwa bumi ini bulat, nah ini aja udah bisa menggoyahkan loh, seperti itu. Dan banyak-banyak hal yang lain ya, terutama soal evolusi, seperti itu. Seperti kita akhirnya mengetahui bahwa kita tidak memiliki free will gitu di dalam framework evolusi, dalam framework biologi, bahwa semua yang kita laksanakan, yang semua kita katakan, semua yang kita pikirkan itu sebenarnya adalah bentukan dari nature and environment, seperti itu. Tapi itu bisa kita bahas di yang lainnya gitu ya, nanti kalau misalnya saya ingin membuat video tentang itu akan saya bahas seperti itu. Tapi intinya adalah mereka terus belajar, mereka terus mencari, hingga di satu titik mereka mengambil keputusan bahwa oke, Tuhan itu tidak fit terhadap ilmu pengetahuan dan tidak bisa dibuktikan juga ya. Memang tidak bisa dibuktikan sih ya, seperti itu. Nah, roh itu juga tidak bisa dibuktikan, seperti itu. Dan pada akhirnya mereka memutuskan bahwa oke, hal seperti ini adalah suatu dongeng dalam tanda petik ya. Menurut framework mereka, hal seperti ini adalah suatu dongeng yang tidak bisa kita percaya. Maka untuk apa kita percaya? Lebih baik kita tinggalkan, seperti itu.
waktu yang digunakan untuk beribadah bisa saja kita pakai untuk menelitinya. Itu adalah sudut pandang mereka seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menjadi ateis, kemungkinan besar yang terjadi di Indonesia dan juga di banyak belahan dunia lainnya adalah karena dua sebab ini. Tapi ada juga sebab yang ketiga yang cukup spesial, yaitu karena tekanan politik. Dan ini biasanya terjadi di negara-negara yang terlampau sekuler atau yang terlampau komunis seperti itu. Atau juga yang terlampau kapitalis itu ya, maksudnya terlampau liberal, terlampau sekuler itu mereka juga akan menjadi seperti ini karena ada tekanan politik, tekanan budaya yang memaksa mereka untuk hidup tidak terikat lagi lah gitu dengan agama. Dan pada akhirnya mereka ya sudah mulai berpikir seperti ngapain ya gitu ya percaya agama, iya ya Tuhan juga nggak ada kayak gitu, ya udah mending kita bebas aja hidupnya. Nah kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang jadi ateis, jangan bingung dan jangan dijudge, jangan juga kamu benci mereka karena itu adalah pilihan mereka dan ada reason di belakang itu yang membuat mereka bisa menentukan diri menjadi seorang ateis. Yang paling benar adalah terima mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Oke, itu aja dari gua. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan juga jangan lupa kalau misalnya suka ya di-share aja lah gitu ya. Tapi ya jangan dipikir gua menyebarkan paham ateis ya. No. Gitu. Gua hanya menyampaikan apa yang gua tahu, apa yang gua pernah dengar dan apa yang pernah gua alami gitu. Maksudnya gua pernah sharing gitu dengan orang lain. Dan segitu aja. Thank you yang udah menonton. Dan sorry kalau videonya masih boring kayak gini, semoga bisa improve di masa depan. Thank you.